Hampir semua algoritma kripto, baik itu cipher simetrik atau cipher asimetrik, mereka semua berdasarkan aritmetik yang terjadi pada angka dari elemen yang terbatas. Nah, kita ini sudah terbiasa dengan himpunan-himpunan yang tak terbatas ya, seperti himpunan bilangan real, himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan asli. Di sini saya akan coba untuk memperkenalkan modular arithmetic yang merupakan suatu cara yang cukup simpel untuk melakukan aritmetik di suatu himpunan bilangan bulat yang terbatas. Mari kita lihat contoh berdasarkan kehidupan sehari-hari kita tentunya. Bayangkan suatu jam, ya, bisa itu jam dinding, jam tangan kalian, atau jam apa saja, yang penting jam. Dan kita terus menambahkan 1 jam dari jam tersebut, sehingga kita akan memperoleh jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 11, sampai jam 12, kemudian kembali ke jam 1 lagi, jam 2, jam 3, terus sampai ke jam 11 lagi, jam 12, dan kembali ke jam 1 lagi, dan seterusnya. Terlihat bahwa walaupun kita terus menambah 1 jam, kita nggak akan pernah lepas dari loop dari himpunan ini ya, sehingga bisa saya katakan bahwa jam adalah suatu himpunan terbatas yang dimana elemennya berjumlah 12 yang dimulai dari 0, 1 sampai n-1, sehingga dia menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, kenapa saya tidak memasukkan angka 12? Karena sebenarnya angka 12 itu kembali lagi ke 0. Makanya biasanya kalau di jam itu jam 12 sama dengan jam 00 kan? Nah, sekarang kita bayangkan lagi suatu himpunan terbatas yang terdiri dari 9 angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa melakukan aritmetik biasa sepanjang hasilnya lebih kecil dari 9. Contohnya, 2 kali 3 sama dengan 6, 4 tambah 4 sama dengan 8. Bisa kita lihat bahwa semua angka yang saya tulis di sini merupakan elemen dari himpunan terbatas ini ya. 2, 3, 4, 6, dan 8. Tapi bagaimana dengan 8 tambah 4? Jika kita lakukan perjumlahan secara biasa ya, 8 tambah 4 akan menghasilkan 12. Sedangkan jika kita lihat lagi di himpunan ini, angka 12 itu tidak ada. Sekarang kita akan menggunakan satu aturan baru, yang dimana kita akan melakukan aritmetik bilangan bulat biasa, seperti ini. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 9, sesuai dengan jumlah elemen dari himpunannya. Jika kita bagi 12 dengan 9, maka akan menghasilkan fraksi atau pecahan. Kita tidak peduli dengan hasil dari 12 bagi 9 ya, karena yang kita pedulikan itu adalah sisa atau remainder dari pembagian 12 bagi 9. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya algoritma pembagian, di mana 12 itu sama dengan 1 dikali 9 ditambah 3. Dan 3 ini adalah sisa dari pembagian 12 dibagi 9. Dan ini yang kita ingin dapatkan. Sehingga bisa kita tulis 8 tambah 4 sama dengan 12, yang dimana 12 kongruen dengan 3 mod 9. Sekali lagi, artinya bahwa 12 dibagi 9, kemudian sisanya atau remainder dari pembagian tersebut akan menjadi value yang equivalent dengan 12 di mod 9. Ini bukan sama dengan, tapi disebut sebagai kongruen. Saya coba contoh lain deh supaya kita makin paham ya. Kalau misalnya 25, karena 25 itu merupakan 2 dikali 9
yaitu 18 ditambah 7. Ini sisa yang kita inginkan, sehingga bisa kita katakan 25 kongruen dengan 7 mod 9. Ini pun berlaku untuk angka negatif. Misalnya, negatif 4 sama dengan negatif 1 dikali 9 menjadi negatif 9. Negatif 9 supaya menghasilkan negatif 4 harus ditambah dengan positif 5. Sehingga bisa katakan lagi bahwa negatif 4 kongruen dengan 5 mod 9. Kalau saya coba kembali lagi ke contoh jam, di mana misalnya 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 merupakan 1 dikali 12, karena ini adalah mod 12 ya, karena jam berdasarkan 12 angka di elemennya, ditambah 3, sisanya 3, sehingga kita bisa katakan 15 kongruen dengan 3 mod 12. Dan tentu ini menjadi sangat jelas ya, jika kita katakan pukul 15.00 yang artinya juga pukul 3 di mod 12. Di sini saya memperkenalkan definisi yang benar dari operasi modulo. Jadi andaikan A, R, M adalah elemen dari Z, di mana Z adalah himpunan dari semua bilangan bulat, dan M lebih dari 0, kita dapat tulis A kongruen dengan R mod M. Jika M membagi A minus R, dan M disebut sebagai modulus, dan R disebut sebagai sisa ya. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, bahwa kita lebih peduli ke sisanya, tergantung dari modulusnya M. Kita bisa tulis A elemen dari himpunan bilangan bulat, di mana A sama dengan Q kali M ditambah R, untuk 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Karena A minus R sama dengan Q kali M, dan M membagi A minus R, kita bisa tulis A kongruen dengan R mod M. Dan perlu diperhatikan bahwa R itu merupakan elemen dari himpunan yang terdiri dari 0, 1, 2, sampai M-1. Oke, mungkin agak complicated ya. Cuman kalau kalian baca baik-baik, pasti kalian paham logikanya. Dan ini juga sudah saya contohkan di sebelumnya, dan saya akan contohkan lagi untuk memberikan insight lebih dalam. Misalnya kita kembali lagi ke contoh sebelumnya, di mana modulo 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan misalnya kita pilih A yang merupakan bilangan bulat apapun itu, misalnya 42, yang sama dengan kita lakukan algoritma pembagian. Modularnya berapa? M-nya 9 kan? 9. Kemudian kita cari pengalian 9 yang paling mendekati 42, yaitu 4 kali 9 sama dengan 36. Dan supaya 36 menjadi 42 harus ditambahkan 6. Dan ini adalah sisa yang merupakan R. Sehingga bisa kita tulis lagi seperti ini. A 42 kongruen dengan R, yaitu 6 mod M. M-nya adalah 9. Dan jika kita lihat lagi, A minus R, di mana M membagi A minus R. Kalau 42, yang di mana 42 adalah A, dikurangi R yang merupakan 6,
hasilnya 36, yang kemudian 36 dapat dibagi oleh 9. Satu contoh lagi, misalnya saya coba 31 deh, yang merupakan, jika kita lakukan algoritma pembagian, yang paling mendekati 31, 9-nya dikali berapa untuk Q-nya, yaitu adalah 3, ya, 27, kemudian ditambah dengan 4. Dan ini adalah R-nya yang kita inginkan, sehingga bisa kita katakan 31 kongruen dengan R yang merupakan 4 mod 9. Dan kemudian kita lihat lagi yang katanya bahwa R merupakan elemen dari 0, 1, 2 sampai M-1. Yang bisa kita lihat di sini 0 sampai ke 9-1, yaitu sampai 8, dan R-nya ini R dan ini juga R pasti akan selalu ada di dalam himpunan ini. Ya, dia selalu merupakan elemen yang berada di himpunan dari modulo 9. Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa ketiga statement ini adalah benar adanya dan mereka ekuivalen secara modular 9. Kalau secara aritmatika biasa, tentu kita tidak bisa mengatakan 12 sama dengan 3 atau 12 sama dengan 21, karena tentu itu merupakan dua angka yang berbeda. Tapi karena kita berbicara tentang modular aritmetik, maka kita bisa mengatakan dua angka yang berbeda itu ekuivalen, tergantung dari modularnya. Mari kita coba analisis satu persatu ya. Seperti sebelumnya juga, 12 kongruen dengan 3 mod 9. Berarti dengan algoritma pembagian, 12 sama dengan Q-nya adalah 1 kali 9 ditambah R 3. Dan ini sudah benar. Kemudian kita lihat 21. 21 sama dengan 2 dikali 9, yaitu 18, ditambah dengan 3. Yang artinya 21 juga kongruen dengan 3, otomatis 21 juga akan kongruen dengan 12 mod 9. Kemudian kita lihat negatif 6 sama dengan negatif 1 dikali 9, yaitu negatif 9, dan ditambah 3. Karena dia memiliki sisa yang sama, 3 juga, maka negatif 6 akan kongruen dengan 12 juga di mod 9. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah kita lihat bahwa 12, 21, dan negatif 6 memiliki nilai R yang sama atau sisa yang sama, yaitu 3. Sehingga artinya 12 kongruen dengan 21 dan kongruen dengan negatif 6. Kita bisa katakan ketiga angka ini ekuivalen secara mod 9. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa sisa R tidak unik. Mereka bisa angka apa saja, tapi walaupun angkanya berbeda, mereka memiliki ekuivalen yang sama di modular aritmetik berdasarkan modularnya berapa ya, berdasarkan M-nya. Jadi mereka tidak unik tapi ekuivalen. Sehingga kita bisa melihat suatu perilaku di sistem ini ya. Yang saya buat himpunan di sini 3, 12, 21, 30 dan seterusnya, negatif 6, negatif 15, negatif 24 dan seterusnya, di mana semua angka ini yang merupakan elemen di himpunan ini itu tidaklah sama dan tidak unik karena mereka berbeda satu sama lain. Tapi mereka memiliki value yang sama di modular 9. Makanya ini bisa saya sebut sebagai equivalence class. Yang artinya mereka tidaklah unik, tapi mereka memiliki nilai ekuivalen yang sama di mod 9. Karena ini adalah modular 9, maka ada kelas ekuivalen lainnya dan semuanya berjumlah 9 ya. Dimulai dari ini dan seterusnya
dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan 1 saja. 0 jadi 1, 9 jadi 10, 18 jadi 19, dan seterusnya menjadi negatif 8, negatif 17, negatif 26, dan seterusnya. Kita tambahkan 1 lagi, yaitu menjadi 2, 11, kemudian 20, 29, dan seterusnya. Ini juga mengikuti, dan seterusnya sampai ini 8, 17, 26, 35, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 10, negatif 19, dan seterusnya. Oke, jadi dia ada 9 kelas ekuivalen karena dia modular 9. Dan karena ini adalah mod 9, kita bisa melihat pattern di tiap ekuivalen kelas. 3 tambah 9, 12, 12 tambah 9, 21, 21 tambah 9, 30, dan 3 kurang 9, negatif 6, negatif 6 kurang 9, negatif 15, negatif 15 kurang 9, negatif 24, dan seterusnya. Dan ini berlaku juga di tiap ekuivalen kelas yang lain. Lihat, 0 tambah 9, 9, 9 tambah 9, 18, 18 tambah 9, 27, begitu juga ke arah negatif, dan ini juga sama semua. Jadi ini adalah equivalent class yang sekali lagi mereka tidaklah unik, tapi setiap himpunan ini elemen-elemennya itu memiliki value yang equivalent. Baik, saya ingin coba studi case yang mungkin agak sedikit tricky. Jadi suatu operasi pusat dari skema public key ya, itu biasanya menggunakan eksponensiasi dalam bentuk x pangkat e mod m, di mana x, e, dan m adalah bilangan bulat yang sangatlah besar. Anggaplah misalnya masing-masing memiliki 2048 bits ya. Ada 2 metode yang bisa kita lakukan untuk melakukan komputasi, misalnya 3 pangkat 8 mod 7 ya. Jadi saya menggunakan contoh kecil saja supaya mempermudah, tapi tetap saja 3 pangkat 8 itu nilainya sangat besar ya. Kita bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah 3 pangkat 8 kita komputasikan aja misalnya ke kalkulator, yang artinya dia 6561, yang untuk mod 7 dia kongruen dengan 2 mod 7. Mengapa demikian? Karena 6561 sama dengan Q-nya 937 dikali M modnya 7 ditambah sisanya 2, sehingga 6561 kita bentuk A kongruen dengan R mod M, A nya 6561 kongruen dengan R sisa 2 mod M mod 7. Oke. Tapi ada suatu metode yang lebih smart ya, suatu metode yang lebih cerdas karena kita adalah spesies manusia. Pertama, kita lakukan eksponensiasi parsial. 3 pangkat 8 sama dengan berapa? Ayo. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Ya, artinya 3 pangkat 4 3 kali pangkat 4 3 kali 4 81 dikali 81. Oke, kemudian karena kita menggunakan modulo 7 ya, 81 sama dengan 11 dikali 7 ditambah 4. Ya, artinya ini M-nya, ini Q, ini A, kemudian R-nya sama dengan 4, sehingga 81 kongruen dengan 4 mod 7. Oke, sampai sini. Kemudian kalau kita kembali lagi ke 3 pangkat 8,
sama dengan 81 dikali 81 yang kongruen. 81 kongruen dengan 4 dikali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, 16 di mod 7 sama dengan berapa? 16 sama dengan 2 dikali 7 tambah 2. Ini sisanya R 3 pangkat 8 sama dengan 81 kali 81 kongruen dengan 2 mod 7. Dan kita dapat hasil yang sama ya. Artinya kita bisa melakukan metode kedua tanpa menggunakan kalkulator, karena kita bisa mereduksi nilainya menjadi lebih kecil dan bisa kita lakukan komputasi modular arithmetic. Untuk metode pertama yang seperti ini akan menjadi sangat susah ya, karena membagi 6561 dengan 7 itu sangat challenging buat otak kita. Kita nggak bisa processing secepat komputer. Sebagai rule umumnya, kita harus selalu ingat bahwa akan menjadi keuntungan jika kita mengaplikasikan reduksi modulo supaya kita bisa keep the number small ya, kita membuat angkanya kecil sehingga kita bisa melakukan komputasi tanpa kalkulator. Tentu saja hasil akhir dari komputasi modulo selalu sama ya, nggak peduli seberapa banyak kita bolak-balik antara kelas ekuivalen. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sisa mana yang kita pilih? Sebenarnya berdasarkan definisi modulo operation sebelumnya, bahwa kita lebih baik memilih R yang berada di antara 0 kurang dari R kurang dari sama dengan M kurang 1. Tapi sebenarnya secara matematik itu nggak apa-apa ya, member dari ekuivalen kelas mana yang kita pilih, seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Tapi sebenarnya ini adalah rule untuk remainder yang biasanya digunakan di kriptografi.